Kami panggil juga kepada Ketua DKM, Ketua RW untuk mendampingi Ustadz Mursyid Kamil menyampaikan maidhah hasanahnya di panggung. Monggo dari DKM dan jajarannya serta Pak RW dan Pak RT dari 08 ditunggu di depan semua. Stop. طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله طلع kepada Ketua RT 26, Ketua RT 27, Ketua RT 28 dan Ketua RT 29 ditunggu di depan. Ya nur al-aini marhaban jadal Husaini marhaban marhaban. Pada Ketua RT 26, 27, 28 dan 29 dimohon maju ke depan. Sekali lagi. Samping Ustadz Salim. Ustadz Wahid mohon geser. Ustadz Wahid geser. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa amma ba'du. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasulah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firstly, before I speak in front of you all about our agenda this day about Muharram, allow me to tell to you all about thanks word. Yes, ngomong dua, kalau enggak yes no, kalau enggak no yes. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
yang telah menganugerahkan kita nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman dan nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua nikmat inilah saudara-saudara yang mengumpulkan kita pada siang hari ini, diantaranya adalah menunaikan, mempraktekkan, mengimplementasikan apa yang pernah diajarkan oleh Sayyidil Alamin wal Akhirin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah kafilul yatim. Apa itu kafilul yatim? Anak yatim. Sotoy. Emang dia doang pinter jawab ini. Enggak salah tuh, makan kue paling banyak tadi tuh. Saya liatin. Belum. Siapa sih panitianya ini? Baginda Nabi Muhammad adalah kafilul yatim, orang yang selalu menjadi bapaknya yatim. Nah, alhamdulillah saudara-saudara, tugas itu sekarang dipraktekkan oleh keluarga besar Blok J siang hari ini. Alhamdulillah, saya dengar tadi tiap orang dapat 1 juta. Alhamdulillah, itu baru tahun ini Bu, 1 juta. Nah, tahun depan jangan tanya dah, jangan tanya, pasti nambah. Maka kita doakan mudah-mudahan segenap donatur saudara-saudara kita, wabil khusus di Blok J ini, yang memberikan santunan anak yatim melalui kelembagaan DKM Masjid Al-Falah, mudah-mudahan rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ini kejadian ini berawal dari nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Di Eropa enggak ada santunan. When I asked Mr. Donald Trump in 1998 last time, ya, tahun 1998, saya tanya Donald Trump, kagak ada santunan di Amerika. Maka lebah ini Bu, Blok J lebih utama dari Donald Trump. Bahkan saya dulu waktu zaman pengembaraan, saya kan mengembara, saya nggak kemana-mana, saya cuman ke Bali. Ke Bali, udah pada ke Bali belum nih? Bapak-bapak pernah bawa bininya ke Bali? Udah? Jangan, kalau ke Bali jangan bawa dia, jangan. Kalau ke Bali jangan bawa bini, percuma. Ya, percuma, nggak bisa ngapa-ngapain ntar. Saya dia marah rupanya. Dulu Bu, waktu saya modal pesantren Jawa Timur dulu, saya kalau pas liburan saya nggak pulang. Jadi kalau pas mau liburan itu pertama jarah-jarah dulu dah, keliling-keliling kemana gitu, ke kuburan-kuburan gitu. Enak kalau di kuburan, masalahnya orangnya baik-baik, nggak ada yang marah. Di kuburan nggak ada yang marah, baik semuanya itu. Nah, udah kelar urusan itu, baru kita nyari duit. Kalau nyari duit saya ke Bali. Lumayan di Bali itu tahun 98 1 hari bisa 1.500.000. Ibu kalian aja kalau setahun berapa? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini santunan berawal dari nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam dibawa oleh Kanjeng Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mudah-mudahan salawat dan salam selalu ditambahkan kepada baginda Nabi. Jangan diberikan Allah salawat mah, Allahumma nggak disuruh juga udah salawat sama baginda Nabi. Mudah-mudahan salawat Allah kepada baginda Nabi selalu ditambahkan dan ditambahkan, sebagaimana surga selalu tatazayyan. Surga selalu bertambah nikmatnya hari demi hari, dan renovasi surga adanya di bulan
Ramadan renovasi surga. Nah, kalau renovasi surga adanya di bulan Ramadan, masjid kita kapan renovasinya? Bentar lagi. Pak, Bu, saya ini mohon maaf ini, saya dengar ada info lah ke saya bahwa masjid kita ini nanti akan direnovasi, membutuhkan biaya enggak banyak, cuman 2,6 miliar. Enggak banyak. Oh Ustaz, masa enggak banyak? 2,6 enggak banyak kalau komponen warganya bersatu. Betul? Kalau komponen warganya bersatu, ayo saya bagian semen Ustaz, saya bagian pasir, saya bagian pintunya, saya bagian jendelanya, saya keramiknya. Kalau semua warga seperti itu, insya Allah 2,M kecil. Betul? Udah siap nih kita ngebangun ini. Maka kita doakan para jamaah sekalian, mudah-mudahan kepengurusan masjid DKM yang bekerja sama dengan kepala-kepala lingkungan kita, Bapak RW dan semua RT, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam rangka merenovasi masjid kita. Nah, merenovasi masjid bagian dari nikmat iman dan nikmat Islam. Ini waktu saya sampai jam berapa nih? Sekarang jam 11:05. Ini kalau ceramah lama-lama takutnya nasi nanti agak basi gitu. Kan jangan lama-lama ya, kita langsung aja. Yang saya hormatin dulu. Pertama adalah Bapak DKM kita. Ini sahabat saya di Blok E dulu, Al Mukarram, Ustadz Salim. Beliau ini orang langka nih. Ya, orang langka kan bukan berarti orang kuno, ya enggak tadi? Orang langka potensinya banyak, suaranya jangan ditanya. Kalau beliau melantunkan sholawat, yang joget bukan hanya bangsa kita, cecek ikut joget, saking nikmatnya itu suara Ustaz Salim. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan beliau menjadi DKM, menjadi motivasi buat kita semua. Yang imaminnya enak, kan kayak di Mekah beliau imam. Kalau di mana-mana Bu, waduh, apalagi subuh, udah alamat itu. Yang ngebangunin subuh aki-aki. Kemudian yang azan aki-aki. Ibu tahu sendiri aki-aki kalau azan gimana bentuknya. Ayolah colah, colah apa dia. Yang komat aki-aki, yang imam aki-aki, makmumnya aki-aki. Kan golongan itu. Makanya kita kalau aki-aki rajin ibadah itu mah nggak aneh. Sebab apa? Nggak lama juga bakal. Ini bini siapa sih galak banget nih dari tadi, nyumpain orang mati mulu. Kalau aki-aki yang ibadah kita nggak aneh. Sebab apa? Aki-aki umur udah sekian, hitung-hitungan udah gampang banget kita ngitungnya. Parameternya baginda Nabi 63. Nah, kalau anak muda yang ibadah nih baru mantep nih. Kalau anak muda yang ibadah baru mantep. Makanya alhamdulillah kita lihat remaja-remaja Masjid Al-Falah banyak yang masih muda ini. Ayo Bu, Pak, kita support anak-anak kita untuk memakmurkan masjid. Dan yang saya hormati segenap kepala lingkungan kita Bu ya. Ini mohon maaf saya nggak punya catatan, nama-nama beliau nggak tercatat ini. Tapi mudah-mudahan Bapak RW kita, Bapak RT kita semuanya, kepala-kepala lingkungan, sesepuh di wilayah kita, semuanya Allah berikan kekuatan dan kesehatan dalam rangka membawa warga kepada kebaikan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Dan yang saya hormati yang datang ke rumah saya dari perwakilan masjid, Bapak Mbah Sundoko, yang rambutnya nggak mau dipotong-potong itu. Iya, dia mau dipotong sama gunting, nggak mempan dia mah, sama kampak kudunya. Dan juga pada Bapak Marjuki, Bang Juki, pengusaha tahu internasional. Alhamdulillah dengan sababiah beliau berdua saya bisa silaturahim ini di tempat bapak-bapak. Alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin hadirat
jamaah Majlis Muharram pada siang hari ini, dan tak lupa kepada Bapak MC yang telah mempersilahkan saya untuk berdiri di hadapan para jamaah sekalian. Nah, saudara-saudara, kita ke Muharram, lihat di dalam Al-Quran Allah jelaskan, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan, inna iddatas syuhur indallah, sesungguhnya bilangan bulan, bilangan ini kan artinya jumlah, di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12. Ada berapa, Pak? Ada berapa, Bu? 12. Nah, jumlah bilangan bulan yang 12 ini kapan adanya? Yauma khalaqas samawati wal ard, berbarengan dengan diciptakannya langit dan diciptakannya bumi. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, maka bilangan 12 bulan udah ada, Bu. Berarti tuaan mana nih bilangan bulan sama Indomaret? Tuaan bilangan bulan. Nah, apa itu bilangan bulannya? Muharram, Safar, Rabiul Tsani, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, 12 bulan jumlahnya. Maka ini 12 bulan sudah ada, Bu. Nah, ketika baginda Nabi lahir, saya mau tanya nih sama bapak-bapak, baginda Nabi lahirnya bulan apa? Rabiul Awal. Sedangkan penetapan bulan Hijriah, ini ilmunya nih, sedangkan penetapan bulan Hijriah baru pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi jangan dikira kalau 12 bulan ini baru ditentukan pada zaman Khalifah Umar. Akan tetapi bilangan 12 bulan sudah ada bahkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam, bahkan sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam, bahkan sudah ada pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, sudah ada pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan sebelum Nabi Adam Allah pindahkan dari surga menuju planet bumi, itu bulan udah ada. Coba saya mau tanya nih, siapa yang pertama kali nempatin bumi? Nabi Adam? Salah. Udah mau bakal benar, salah. Yang pertama nempatin bumi Nabi Adam bukan, tapi ada makhluk lain yang sudah menempati planet bumi sebelum Nabi Adam. Apa tandanya? Tandanya ada makhluk yang bernama setan. Setan makhluknya itu bayangan, ada aslinya namanya iblis. Iblis punya asli namanya Ajajil. Ajajil punya nama asli namanya, udah puyeng dah gitu dah, puyeng loh, udah puyeng udah, wal bakal ketemu. Ajajil punya nama asli namanya bukan Ahyaz. Siapa ini Ahyaz? Ahyaz adalah Banuljan. Siapa Banuljan? Banuljan adalah anaknya Abuljan. Siapa Abuljan? Mereka adalah makhluk-makhluk yang menempati planet bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam. Maka kalau kita belajar ilmu sejarah dulu SMP, ini adik-adik pernah SMP belum? Apa masih SMP sekarang? Anak hadroh nih. Atau di zaman kita kan dulu ada makhluk yang namanya Archaikum, betul Bu? Ilmu sejarah tuh. Ada yang namanya makhluk namanya Paleo Japanicum,
Pithecanthropus erectus. Nah, nama-nama ini adalah makhluk-makhluk yang pernah ditemukan fosil yang jumlahnya ribuan tahun di planet bumi, bertulang punggung belakang. Itu adalah makhluk yang ada sebelum Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah, betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jumlah bilangan 12 tadi ini sudah ada sebelum baginda Nabi. Maka begini ceritanya. Dulu sepeninggal baginda Nabi, Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah meninggal dunia, itu kita belum punya penanggalan tuh. Belum punya, masih ada penanggalan yang banyak ibu-ibu hafal. Februari, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Apal bu? Apal bu? Ibu-ibu apal semuanya? Coba tadi yang Muharram Sopar apalin. Pada kem orang yang ngono pada kem kasih duit ini goceng mah. Tapi ibu doang itu yang hafal, yang lain menang baik. Kenapa enggak hafal? Saya pernah nanya nih, mohon maaf ya, bukan di sini nih, bukan di blog dia. Saya nanya di blog Bu, nanya ibu-ibu sama. Januari, Februari pada hafal. Pas Muharram Sopar enggak pada hafal. Saya tanya ibu-ibu kenapa enggak hafal? Ustadz, suami saya gajiannya pakai bulan Januari, Februari. Bukan pakai Muharram Sopar. Nah, begitu pada zaman Khalifah Umar akhirnya beristihad bahwa agama ini kita harus memiliki penanggalan, ya, harus memiliki penanggalan. Maka akhirnya para jamaah sekalian bermupakatlah, akhirnya para sahabat kumpul rapat. Maka kalau ada apa-apa rapat, karena kalau rapat rapet. Jangan rapatnya doang, enggak rapat. Rapet dikumpulkan. Nah, akhirnya ada sahabat yang bilang begini, ya Khalifah Umar, bagaimana kalau penanggalan Islam ini berdasarkan kelahiran baginda Nabi? Ada yang berpendapat begitu, Pak. Oke, ditampung. Ada yang lain, oh bagaimana kalau seumpama penanggalan kita ini diawali berdasarkan Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40? Ditampung. Ada yang berpendapat lagi, bagaimana kalau penanggalan Islam berdasarkan hari wafatnya baginda Nabi? Dan ada yang berpendapat, ya Khalifah, bagaimana kalau penanggalan Islam ini kita laksanakan berdasarkan hijrahnya baginda Nabi, supaya generasi umat Islam ke belakangnya mengerti bahwa agama berdiri tidak dengan leha-leha, akan tetapi agama bisa berdiri tegak dengan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Akhirnya penanggalan bulan Islam berdasarkan hijrah baginda Nabi Muhammad, berdasarkan kesepakatan para sahabat. Kalau berdasarkan kelahiran Nabi, pasti tahun baru miladiah. Kalau berdasarkan Nabi diangkat menjadi Rasul, pasti namanya tahun baru Baksiyah ataupun Nabawiyah. Kalau berdasarkan wafatnya baginda Nabi, pasti tahun barunya namanya tahun baru Wafatiyah. Nah, karena berdasarkan hijrah, maka tahun barunya namanya tahun baru Hijriyah. Inilah ilmunya di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi ini kan, Bu. Baginda Nabi satu-satunya nabi. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Khidir, Balya, Musa, Harun, Yusa, Ilyasa, Dzulkifli, Kongtos, Samuel, Daud, Sulaiman, Armia, Daniel, Uzair, Tuba, Iskandar, Dzulqarnain, Luqmanul Hakim, Ilyas, Dunun, Yunus, Zakaria, Yahya, Imran, Isa, Al-Masih,
baru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu-satunya nabi dan rasul yang diutus sebagai rahmatan lil. Kalau Nabi Nuh umatnya doang, Musa umatnya doang, Isa umatnya doang, baginda Nabi seluruh umat manusia, bahkan bukan hanya manusia, alamin. Jadi kalau kita bicara rahmatan lil alamin, alamin ini kan artinya alam. Apa sih Bu alam itu? Manusia bagian dari alam, jin bagian dari alam, daratan bagian dari alam, lautan bagian dari alam, apalagi yang belum kesebut, angkasa bagian dari alam. Satu, susunan tata surya bagian dari alam. Tata surya tuh yang matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, itu semuanya bagian dari alam. Naik sedikit susunan galaksi Bima Sakti, susunan dari alam. Naik lagi the Milky Way, susunan dari alam. Naik lagi yang ke atasnya Andromed, susunan dari alam. Atasnya lagi black hole, susunan dari alam. Laut yang ada di bumi bagian dari alam, laut yang ada di dalam laut susunan dari alam, laut yang ada di atas langit. Emang ada laut di atas langit? Ada. Makanya kalau jalan-jalan jangan cuman ke Jabon atau ke Ekoparian. Jalan-jalan sekali-kali ke langit, di atas langit ada laut, di mana jarak antara permukaan dengan dasarnya ada 500 tahun perjalanan. Kali-kali jalan ke sono, kalau jalan ke sono ibu mau bakal balik lagi, nggak ketemu sama laki lagi, nggak beli seblak lagi. Yo mau lu nggak beli seblak? Masya Allah ya Rabbi ya salam. Cuman baginda Nabi Muhammad yang diutus rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi bumi, rahmat bagi langit, manusia, tumbuh-tumbuhan, flora, fauna, rahmat dari baginda Nabi Muhammad. Makanya kalau ibu-ibu jalan ke Gaza itu kalau di peta namanya Gozah, Gaza. Bu, kalau jalan ke Gaza nanti bakal ngelihat kita batu yang kagak nempel Bu, ke bawah kagak, ke atas kagak, ngambang be, itu batu segini. Udah pernah lihat? Udah, batu apa namanya? Black opal. Waduh, black opal mah itu ngambang. Ini kok batu bisa ngambang kan? Kenapa batu bisa ngambang ini? Iya, karena waktu baginda Nabi pengen mi'raj, ini batu pengen ngikut rupanya. Ketika batu pengen ikut, kata Nabi, jangan ngikut, ente diam aja di sini. Sebagai bentuk pemuliaan Rasulullah kepada batu, doa sama Allah. Jadi batu ke atas kagak, ke bawah kagak, ngambang be batu. Maka kalau ibu ke kali ngeliat yang ngambang-ngambang, kalau ke kali ngeliat yang ngambang-ngambang, itu pengen ikut sama ibu. Bohongan siapa ngebuangnya di kali? Masya Allah. Rahmatan lil alamin. Sekarang kita lihat bagaimana air Zam-Zam. Secara historis air Zam-Zam memang dari hasil jejakan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika beliau masih kecil ditinggalkan oleh ayahnya balik lagi ke Palestina. Cuman tinggal bersama ibunya yang bernama Siti Hajar. Ketika kehabisan bahan air, Siti Hajar lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwa, 7 balik yang menjadi ibadah sa'i. Hentakan kaki Nabi Ismail memancurkan sebuah mata air. Nah, mata air ini namanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini bukan bahasa Arab. Zam-Zam itu bukan bahasa Arab. Zam-Zam itu bahasa Gozah, bahasa Palestina pada saat itu. Zam-Zam artinya jamak. Jadi ketika Zam-Zami ya muyah, Zam-Zami ya muyah, kata Sayyidatina Siti Hajar. Nah, artinya istami'i.
kumpul air, ngumpul begitu. Nah, Zam-Zam itu artinya. Ada enggak di Blok J ini air Zam-Zam? Adanya pemancingan air ngumpul itu. Mancing, saya pernah mancing di sini, ngejong saya nih. Waduh, besok mancing lagi dah. Sekarang udah sah berarti serok Pak ya, udah sah nih, udah sah sekarang mah nih. Kalau saya nggak dapat saya serok pokoknya Pak ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi ini kan rahmatan lil alamin. Tugasnya sangat luar biasa, berat Bu. Berat. Rasulullah harus mengembalikan manusia kepada titik awal kehidupan. Kalau kan tadi saya bilang, kalau Nabi Nuh cuman kepada umatnya, Nabi Soleh kepada umatnya, Nabi Ibrahim kepada umatnya pada saat itu, lah Rasulullah kepada dunia ini. Ketika sudah lahir Yahudi, sudah lahir Nasrani, di mana banyak umat manusia yang sudah melupakan pondasi awal daripada kehidupan. Rasulullah ditugaskan untuk lahir ke alam dunia. Untuk apa? Mengembalikan alam supaya iman lagi kepada Allah. Bukan perkara sulit, bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Rasulullah disuruh mengembalikan manusia agar iman lagi kepada Allah. Bukan perkara mudah. Jangankan untuk alam semesta, untuk mengembalikan orang Arab aja kenal Allah lagi sulit. Sebab apa Bu? Mari kita lihat. Ayo kita lihat sekarang secara apa ya? Secara geografis. Saya mau tanya secara geografis Bu, Arab itu apa Bu? Pak, secara geografis Arab itu apa? Padang pasir. Geografisnya padang pasir. Kalau yang namanya padang pasir banyak air enggak? Enggak ada air. Padang pasir sedikit air. Nah, mega regensi ini karena bukan geografisnya padang pasir, air gampang apa sulit? Gampang-gampang sulit. Itu karena pumpnya macet dan belum bayar. Tapi secara geografis kita ini, alah air mah gampang. Air mah banyak. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab suci Al-Quran Bu, ketika Allah bercerita tentang surga, apa yang Allah ceritakan? Tajri min tahtihal anhar. Surga adalah, fenomena surga itu diantaranya banyak sungai-sungai yang mengalir. Lah cara menerangkan sungai-sungai yang mengalir, orang Indonesia yuk akeh. Orang Indonesia udah banyak surga mengalir itu, danaunya banyak. Nah maka Jazirah Arabia itu geografisnya padang pasir. Kalau geografisnya padang pasir, air susah. Ibu makanya mau tinggal di Arab apa mau tinggal di Mega? Mega aja udah, jangan mana-mana. Ngapain kita ke Arab? Di Mega aja, enak kan di sini ada ekoparian, itu kan ibu bisa selfie di situ tuh, naik dikit tangga pun manggah mulu, jangan dipetik. Udah kita di Mega aja udah. Ya, Arab geografisnya padang pasir, air sulit. Tapi kita lihat bagaimana baginda Nabi mencerna makna toharoh. Toharoh, wudu dengan air. Toharoh, mandi besar dengan air. Toharoh, istinja harus dengan ilmu fikih, semuanya berbicara tentang air. Bayangkan, coba kita bayangkan, Rasulullah harus memerintahkan, harus menyuruh syariat kepada masyarakat Arab yang notabene enggak ada air, disuruh menggunakan air. Gampang apa sulit? Sulit. Dua, tentang teologi. Teologi apa? Teologi ya. Tentang tauhid, tentang ketuhanan. Nah, dulu kan saya pernah kuliah dulu filsafat agama, dulu perbandingan agama filsafat. Nah, masalah teologi ini kan Arab
memiliki patung-patung yang sangat banyak, Pak. Ratusan patung bergantung di pinggir Ka'bah. Pemimpinnya Lata, Uzza dan Manat. Ini 3 patung besar yang paling gede yang dinobatkan sebagai pemimpin patung-patung yang sangat banyak digantung di pinggir Ka'bah ketika itu. Lata, Uzza dan Manat. Ini 3 nama ini nih, ibu kalau punya anak atau ibu kalau punya cucu jangan dikasih nama ini. Jangan ditanya, Bu siapa nama cucunya? Wah si Uzza Pak. Jangan, ganti. Ganti. Ini, mohon maaf nih, jangan-jangan udah ada yang namanya Uzza nih. Bukan Ujang. Kalau Ujang mah enggak, Ujang mah dia mah Pajajaran, nama Ujang mah Pajajaran. Itu Baros Ngorah itu bagiannya. Lata, Uzza, Manat. Kemudian di sekelilingnya digantung patung-patung yang jumlahnya ratusan. Orang Arab pada tahun 500-an ya'budunal asnam dalam kitab Sirah Nabawiyah. Paling enggak yang kitab kecil tuh, Kholasatun Nurul Yakin kalau di Gontor. Diajarkan bahwa orang Arab itu ya'budunal asnam, menyembah patung-patung. Ratusan patung digantung di pinggir Ka'bah. Pemimpinnya 3, Lata, Uzza dan Manat. Rasulullah datang kepada komunitas penyembah patung dengan membawa la ilaha illallah. Rasulullah datang kepada komunitas penyembah patung yang sangat banyak itu membawa satu ilmu namanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti selain Allah artinya siapa? Ahad, satu. Gampang sulit, Bu? Orang yang punya banyak Tuhan kemudian didoktrin agar memahami cuman ada satu Tuhan dalam kehidupan, gampang apa sulit? Sulit. Bagaimana mungkin mengubah satu pengukuran akal hanya dengan rentang waktu yang sangat singkat? Maka baginda Nabi adalah seorang orator ulung, mubaligh tangguh di luar daripada kapasitas beliau sebagai Nabi dan Rasul pada tahun itu. Nggak gampang. Ya makanya kita ini kan untuk mengaplikasikan mana la ilaha illallah kita kudu apal itu sifat 20. Betul, Bu? Apal nggak sifat 20? Wujud kidam bako lil hawadisi qiyamuhu wahdaniyat kudrat. Mantep. Ilmun hayat sama qadiran aliman sami'an. Nah, yang 20 itu namanya sifat wajib. Kalau ada sifat wajib bagi Allah, maka ada sifat mustahil bagi Allah. Apal? Adam hudus pana mumatsalatul lil hawa qiyamuhu bi ghairihi ta'adud. Ngajadok wae. Ta'adud ajzun karpet karoha jahlun mautun somamun umyun. Udah kapok udah dah. Sakit pinggang joget-joget. Kalau ada sifat 20 sifat wajib, maka ada sifat mustahil. Kalau ada sifat wajib sifat mustahil, maka Allah memiliki sifat apa itu sifat jaiz bagi Allah? Sifat yang boleh bagi Allah, sifat yang terserah bagi Allah.
Mau kata Allah hujan, hujan, kata Allah enggak hujan, enggak hujan. Saumpama pun bertentangan dengan hukum akal, mukhalifun li hukmil akli dalam kitab tauhid. Alah bumi kita udah hitam gelap sekali seumpamanya. Teduh hitam gelap. Kemudian guntur bergemuruh, deger begitu, gelap. Hukum akal bilang kalau gelap kayak gini pasti akan turun hujan. Tapi kata Allah, ulah turun sia cai. Jangan turun kamu hujan. Hujan enggak? 100 kali akal kita bilang hujan, kata Allah enggak, mual bakal hujan. Tuh hidup mah jangan pernah takut kita menghadapi kehidupan. Israel nyerang Gaza, Rusia nyerang Ukraina, dilanjutkan dengan Israel nyerang Iran. Sekarang udah mulai pudar nih, nanti bakal dipindah-pindah karena perang akhir zaman itu pindah-pindah, Bu. Nanti habis perang di sini ditakutkan jangan sampai nanti Cina lawan Taiwan seumpama. Akhirnya ekonom dunia, ahli ekonomi dunia menyatakan bahwa tidak akan lama lagi dunia akan mengalami inflasi. Dunia akan mengalami kekurangan ekonomi. Apa namanya teh kekurangan ekonomi? Krisis ekonomi. Krisis ekonomi akhirnya karena berita ini disiarkan di media-media elektronik, entah itu YouTube-nya, Facebook-nya, IG-nya, berita-berita lainnya, disiarkan akan mengalami krisis. Ibu takut apa enggak? Bapak takut enggak? Jangan takut, kata Allah 1000 kali manusia bilang akal akan terjadi krisis, kata Allah mual bakal krisis ya, mual bakal krisis. Ini yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, kuatin 2,6 miliar. Balik nih ke masjid kita, 2,6 miliar masjid kita akan dipugar. Akal udah gede banget, berapa lama ngumpulin duit. Kalau kata akal kita sulit mengumpulkan 26 miliar, kata Allah kun, jadi siap, jadi pasti akan kebangun masjid dengan harga yang seperti itu atau bahkan lebih dari itu. Serahkan semuanya kepada begitu kita berpikir. Ustadz, suami saya di PHK. Ada nggak suami ibu yang di PHK? Ada banyak, Bu, ya, di saya juga banyak. Ustadz, suami saya di PHK. Terus kenapa, Bu? Saya takut nanti saya nggak kebeli beras untuk makan keluarga. Boleh nggak kita begitu? Boleh nggak begitu, Bu? Akhirnya karena ibu ketakutan karena suaminya di PHK, akhirnya suaminya ada duit abang disayang, nggak ada duit abang di neraka sih. Neraka sih. Durhaka ke suami. Ada duit abang disayang, nggak ada duit abang ditendang. Neraka. Jangan pernah terpikir oleh kita bahwa yang ngasih makan kita dalam keseharian adalah PT, jangan pernah. Ataupun kalau seumpama suami ibu seorang pedagang, jangan pernah dagangan bisa memberikan kita rezeki, jangan pernah. Kafir sih, kafir kalau orang tasawuf mah. Hati-hati. Meskipun kita sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai pejabat, sebagai apapun, yang ngasih makan kita adalah tancepin ini akidah nih. Akidah semodel ini para jamaah sekalian 13 tahun oleh baginda Nabi diajarkan kepada komunitas Mekah yang ya'budunal asnam. Makanya ada duit kita ibadah, enggak ada duit kita kudu ibadah. Makan kita ibadah, enggak makan kita lapar dan ibadah. Begitu 13 tahun baginda Nabi menancapkan akidah, maka syariat belum ada. 13 tahun baginda Nabi menancapkan sendi-sendi akidah ke masyarakat Arab, 13 tahun lamanya. Luar biasa. Baru 10 tahun beliau di Madinah mengajarkan syariat.
Nabi mengajarkan syariat 10 tahun, mengajarkan akidah 13 tahun. Kenapa lebih lama mengajarkan akidah dibandingkan syariat? Karena akidah adalah pondasi dasar dalam kehidupan di alam dunia. Mudah-mudahan para jamaah sekalian dengan hikmah muharraman yang pada siang hari ini kita laksanakan, duduk bersama, makan bersama, Bu ya. Meskipun kalau dihitung-hitung mah pasti banyakkan ibu-ibu makannya dibandingkan bapak-bapaknya. Inilah berkahnya dalam beragama ataupun dalam melaksanakan agenda. Gampang sekali, bilang aja ya kita hari ini nggak masak. Lu kenapa mah? Kita makan di masjid. Nggak boleh nggak? Boleh. Makan di masjid yang banyak-banyaknya. Hok, ayo, ini kan uang kita, apa kita makan, cari keberkahannya. Kalau kiai-kiai Jawa Timur itu Bu, anaknya sehat-sehat, anaknya ini, itu karena kebanyakan berkat. Saya lihat di kiai-kiai Jawa Timur itu, iya, karena banyak berkatnya. Akhirnya model kayak gini nih. Kan kita habis ini bawa makan berkat murun ya. Kalau ada besek pasti kan bawa besek kan. Taribu bakal dikasih satu-satu. Nah, karena ibu-ibu cuma nggak dengerin doang. Satu. Nah, karena saya mau ngomong banyak nih dari tadi, ya nggak berhenti. Nggak mungkin satu saya mah. Saya mah 3, 4 terbeseknya begitu. Besek ibu mah satu-satu, ibu satu. Yang tidur setengah potong tuh ayamnya, buang ya, setengah tidur di malah di pojok lagi nakut-nakutin orangnya. Nah, ini saja para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Sudah hampir jam 12 ini, 12 kurang seperempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dengan hikmah muharraman yang pada siang hari ini terlaksanakan, Allah selalu mencurahkan hidayahnya kepada kita semua, mengucurkan air-air taufik kepada kita semua, sehingga kita mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan ringan dan mudah. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, sebagaimana biasanya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang senonoh ataupun kata-kata yang mencabik perasaan, terutama para ini the power of emak-emak ya. Karena saya tadi banyak berkomunikasi dengan emak-emak, karena mereka yang makhluk yang paling banyak makan kalau di masjid ya, termasuk yang paling banyak kalau mukbang apa namanya zaman sekarang itu, mama pada gegaras banyak itu. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam kebaikan di masa yang akan datang. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Mursyid Kamil yang telah menyampaikan maidah hasanahnya. Semoga apa ya yang disampaikan oleh beliau kita bisa mengambil hikmahnya, manfaatnya, dan syafaatnya. Dan menginjak acara selanjutnya yaitu doa penutup dan mahalul qiyam.